Shalom. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 2 sampai 4. Dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam,
seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhambakan kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surga, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesrurun yang telah kupilih.
Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukan dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apakah yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak kau kenal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Akan Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, memohon pengampunan dosa akan apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati sesama manusia. Marilah kita datang memohon keampunan dosa daripada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5. Tak layak diriku, tetapi karena dalam-Mu dan karena Kamu memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya Anak Domba yang kudus, ku datang kini padamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru
Matius 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 ayat 1 dan 5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan KOR PP GKPI.
Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1, 3, dan 6. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tentram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda Tuhan yang akan kami perdengarkan pada saat ini di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28, dimulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya baca dalam terjemahan baru yang kedua, demikian sabda Tuhan. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca adalah sebuah amanat agung, amanat yang disampaikan oleh Yesus
kepada murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil Kristus. Teks ini juga menjadi dasar bagi orang percaya bermisi menyebarkan berita tentang kebenaran Kristus hingga dunia dipenuhi dengan pemberitaan firman Allah. Para misionaris, para penginjil-penginjil, mereka hadir ke tengah-tengah bangsa yang belum mendapatkan berita Kristus. Mereka berangkat dengan amanat agung ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi saksi adalah tugas orang Kristen. Dalam bahasa Yunaninya kerap sekali disebut dengan marturia, bersaksi, menyampaikan berita tentang keselamatan, mempertunjukkan berita tentang keselamatan, menceritakan berita tentang keselamatan. Dan di dalamnya ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberitakan dan dikumandangkan. Tanggung jawab sebagai orang percaya, orang yang sudah mendapatkan keselamatan, orang yang sudah merasakan penebusan, orang yang sudah yakin bahwa dirinya mengalami kemerdekaan, hidupnya yang lama sudah mengalami pembaharuan, hidupnya yang lama yang sudah terikat dengan dosa, sudah dibebaskan oleh Allah. Maka dia dititipkan satu tugas tanggung jawab, bergerak dan pergi dan saksikan apa yang sudah engkau alami dalam kehidupanmu. Di ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, murid-murid itu mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka menjadi saksi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka tahu siapa Allah, mereka kenal siapa Yesus. Mereka paham bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Maka mereka memuji dan menyembah Dia. Ada perjumpaan yang mereka alami. Dan perjumpaan itu yang menjadi dasar hingga mereka menjadi saksi. Orang-orang yang tidak mengalami perjumpaan tidak akan bisa menjadi saksi. Tapi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, yang sudah merasakan, yang sudah menikmati kehadiran Allah dalam hidupnya, dia bisa menyaksikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak sedang memindahkan cerita yang diturun-temurunkan. Dia tidak sedang menghafalkan khotbah pendeta untuk diceritakan ulang kepada teman-temannya. Tetapi dia sedang mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia sedang mengalami Allah di dalam kehidupannya. Dan itu yang diceritakan. Dan itu yang disampaikan. Dan itu yang menjadi kesaksian hidup. Yang tidak dibatasi pada sebuah teori, tetapi juga dalam sebuah implementasi kehidupan yang nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, maka bicara tentang kesaksian, bicara tentang kemauan kita untuk menyampaikan kabar baik, itu diawali bagaimana kita mengalami, bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita mengenal Allah secara personal di dalam kehidupan kita. Itu dasar. Kenapa banyak orang tidak mau bersaksi? Kenapa banyak orang malas menceritakan Yesus? Karena dia tidak mengalaminya. Kalau orang mengalami Kristus dalam hidupnya, kalau orang mengalami Allah di dalam kehidupannya, maka otomatis dia akan selalu menceritakan kebaikan Allah, selalu menyaksikan pertolongan Tuhan, selalu menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu tidak bisa ditahan. Ada yang mendorong, kegerakan yang bersumber daripada Allah mendorong dia untuk memberitahukan supaya kelepasan yang dirasakan oleh orang lain, supaya pemulihan yang dinikmati oleh orang lain. Maka belajar dengan menjadi saksi itu jauh berbeda. Orang bisa punya pengetahuan dengan Alkitab. Orang bisa lafal dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi dikala dia tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, ceritanya akan menjadi garing. Tapi ketika orang mengalami perjumpaan dengan Allah, dia merasakan Allah yang hidup. Dia tidak sekedar Allah yang diceritakan, tapi dia betul-betul mengalami perjumpaan dengan Allah. Dari pengalamannya, dari setiap kisah hidupnya, dari setiap proses yang dilewati dalam hidupnya, dia betul-betul merasakan hidupnya bukan sebuah kebetulan, tetapi ada keterlibatan. Dia tahu dan dia sadar. Ada
ada campur tangan Allah dalam hidupnya, maka itu akan dikumandangkan dan diceritakan kepada siapapun. Aku ada di tempat ini karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebatku, bukan karena aku kuliah, tetapi karena Tuhan izinkan dan berkati semua proses itu hingga aku ada di posisi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika murid-murid kurang lebih 3,5 tahun mengalami perjumpaan dengan Allah, mereka mulai mengenal, mereka sudah mulai memahami, bahkan mereka menyaksikan bagaimana Kristus harus disalibkan. Dan dalam setiap pengalaman itu yang memberikan spirit yang sangat luar biasa, hingga mereka tidak gentar. Ketika mereka diperhadapkan pada hukuman, mereka tidak takut. Ketika mereka dibuli banyak orang, mereka tidak khawatir. Ketika banyak orang menolak mereka, mereka tidak gentar. Kenapa? Karena mereka mengalami Allah di dalam kehidupannya. Maka untuk bisa menjadi saksi, alami Tuhan dalam hidupmu. Alami perjumpaan manis Tuhan dalam hidupmu. Nikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan itulah yang akan membuat engkau bergerak. Dan itulah yang akan membuat engkau melakukan misi. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah hari ini. Itulah yang menggerakkan kakimu. Itulah yang menggerakkan jiwamu. Hingga kau mampu menjadi saksi yang hidup. Dari mana orang tahu Tuhan kita pengasih kalau kita tidak mengasihi? Dari mana orang tahu Tuhan kita pernah berkorban dan mengampuni kalau bukan dari kita yang memaafkan dan mengampuni? Dari mana orang tahu Tuhan kita penuh dengan cinta kalau bukan dengan kehadiran kita membuat dunia ini berwarna dengan cinta yang bersumber daripada Allah? Kalau kita hanya menceritakan Yesus baik, tapi hidupmu tidak baik. Yesus mengampuni, tapi hidupmu penuh dengan kebencian. Yesus itu pengasih, tapi pelitmu luar biasa. Orang akan katakan, nonsen, aku tidak percaya itu. Maka keberadaan Allah tampak dari wajah orang-orang percaya. Keberadaan Kristus yang kita ceritakan. Keberadaan Allah Tritunggal yang kita hendak paparkan kepada banyak orang. Itu tampak dari kehidupan kita. Itu tampak dari identitas dan kualitas hidup kita. Hingga mereka mampu merasakan. Hingga mereka mampu mengerti. Betul. Allahnya Dia adalah Allah yang pengasih. Kenapa kau katakan pengasih? Apa karena kau tahu Yesus mati di kayu salib? Bukan. Tapi karena kasih yang selalu dihadirkan di tengah-tengah kehidupannya. Allah Dia itu adalah Allah pengampun. Kenapa? Karena di hatinya ada cinta dan tidak ada ruang untuk membenci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dikala kita mengalami perjumpaan itu, dikala kita merasakan kebaikan Allah itu, maka itu yang akan kita tularkan. Bukan kehebatan kita yang mau kita tularkan, bukan karena kita mampu memiliki segala sesuatu, bukan karena kita hebat, maka itu yang kita ceritakan, bukan. Tapi engkau ceritakan kehebatan Allah yang terus ada dalam kehidupanmu, hingga mereka sadar bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang hebat. Yang kedua, menjadi saksi karena kuasa Allah Tritunggal. Ayat 18 sampai 19. Segala kuasa di surga dan di bumi itu ada dalam tangan Kristus. Maka Dia berikan kuasa itu kepada kita untuk pergi. Maka Dia berikan perintah itu kepada kita untuk bergerak. Orang percaya tidak boleh pasif. Orang percaya tidak boleh hanya nikmati keselamatan dari Tuhan tanpa ditularkan. Orang percaya tidak hanya sekedar diampuni, tapi harus mengampuni. Orang percaya tidak sekedar dikasihi, tetapi juga harus mengasihi. Firman ini mengatakan, dikala engkau merasakan kebaikan Allah, maka kebaikan itu harus engkau alirkan, engkau salurkan kepada orang-orang di sekitarmu. Dikala engkau percaya dosamu sudah ditebus, dikala engkau percaya hidupmu sudah dibaharui, maka penebusan dan pembaharuan yang engkau alami sampaikan kepada orang lain. Ada kuasa yang diberikan Tuhan pada kita, yaitu Roh Kudus. Karena setiap orang percaya diberi roh yang bersumber daripada Allah.
Maka kemampuan kita untuk menjadi saksi itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena dihafal, bukan karena dipelajari, tapi kegerakan Tuhan yang menggerakkan engkau untuk bersaksi. Ketika engkau melihat orang, bukan karena kau hafal metode penginjilan, berjumpa dengan seseorang di bus, metode pertama, kedua, ketiga, bukan. Tapi karena ada rasa kasih di dalam dirimu, maka engkau tersentuh, maka engkau peduli, maka engkau perlu mendekati orang itu, maka engkau perlu dia sentuh di dalam cinta kasih. Ada orang gagal menjadi saksi, kenapa? Karena hunjuk kebolehan. Dia mulai bermain ayat demi ayat. Dia mulai memaparkan ayat demi ayat. Dia lupa banyak orang kesal dengan dia. Karena bicara tentang kesaksian, yang hadir adalah shalom. Yang hadir adalah kedamaian. Dikala orang itu datang memberitakan kabar baik, maka yang kita rasakan itu adalah kedamaian yang datangnya dari Allah. Maka bicara kesaksian bukan bicara tentang kemampuan bicara. Bukan kemampuan untuk melafalkan. Bukan kemampuan untuk menceritakan secara sistematis. Tapi kemampuan memberi ruang dalam diri kita untuk menyampaikan kebenaran yang bersumber daripada Allah. Senyumanmu bisa menjadi kesaksian. Tatapan matamu bisa menjadi kesaksian. Kadang kau tak perlu bicara, hanya mendengar, tapi itu bisa memberikan kekuatan. Kadang kau tidak pakai ayat, dia hanya cerita, lalu kau dengarkan, lalu kau tepuk punggungnya dan katakan, percaya, Tuhan pasti bisa menolongmu. Itu memberikan kekuatan di dalam dirinya. Maka keterlibatan kuasa Allah diperlukan di dalam memberitakan firman Allah, di dalam menyaksikan kebaikan Tuhan, di dalam menceritakan, di dalam menyampaikan setiap kabar sukacita yang bersumber daripada Allah. Maka kalau ingin bersaksi, libatkan Tuhan dari dalam hidupmu. Ada banyak orang bersaksi bukan untuk Tuhan dipermuliakan, tapi untuk ceritakan kehebatan dan bagaimana jagonya dia melewati setiap proses itu. Kau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi bersaksilah, Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dalam dirimu. Maka fokusnya adalah Kristus, bukan dirinya kita. Kita adalah alat yang dipakainya. Dan tujuan utama kita adalah membuat Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, maka dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ada kisah berkata muridku artinya diajar untuk menjadi pengikut Kristus. Dia diajar untuk mengalami pertumbuhan iman. Dia diajar supaya dia melekat pada pokok kehidupan. Dia diajar supaya dia punya ketergantungan dengan Tuhan. Dia diajar bukan supaya dia ada di belakangmu dan komunitasmu bertambah. Tapi dia engkau ajar supaya dia melekat pada pokok anggur kehidupan. Yaitu Tuhan Yesus yang menjadi sumber keselamatan. Maka kita memuridkan, kita mengajari orang, kita menuntun orang semakin ketergantungan kepada Allah. Jangan muridkan orang ketergantungan kepadamu. Jangan muridkan orang terus mengikutmu. Tapi muridkan orang ketergantungan kepada Allah. Muridkan orang supaya semakin melekat cintanya kepada Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jadi kau dinomor satukan, Tuhan dinomor duakan. Hebat kali Pak Haposan. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi yang hebat adalah Kristus yang sudah hadir dan kau terima di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Maka orang-orang percaya tidak ribut dengan persoalan-persoalan dia kemana. Karena fokus utamanya adalah Kristus sudah tangkap dia. Kristus sudah melekat di hatinya, cukup.
Maka kita harus memberitakan itu, kita harus menceritakan itu. Supaya semakin banyak orang bergantung kepada Allah. Supaya semakin banyak orang percaya bahwa Allah adalah juru selamat yang hadir dalam Kristus. Dan dia percaya tidak pernah ditinggalkan. Bahwa ada Roh Kudus yang selalu hadir, yang selalu memberikan pertolongan, yang selalu memberikan penghiburan dan penguatan. Hingga dalam setiap kecamuk ombak badai hidup sekalipun, dia tetap berdiri seimbang. Karena dia tahu ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Karena dia tahu sesakit-sakitnya kehidupan, sepahit-pahitnya proses yang dia alami, dia tetap berdiri seimbang. Dan dia tetap memilih bahwa Tuhan sumber kekuatan di dalam hidupnya. Itu yang harus kita sampaikan. Membuat orang lemah menjadi kuat. Membuat orang takut jadi punya pengharapan. Membuat orang khawatir menjadi stabil dan yakin pada Tuhan. Membuat orang bimbang semakin fokus kepada Allah. Membuat orang yang tidak belum paham tentang keselamatan jadi paham tentang keselamatan. Membuat orang yang belum merasakan Kristus dalam kehidupannya menjadikan dirinya menjadi miliknya Kristus. Maka diberitakan dimanapun berada. Tapi ingat, jangan pula penginjilan-penginjilan yang sifatnya konvensional. Gedor-gedor pintu rumah orang. Udah tahu orang itu punya agama diketok. Bertobat kau. Kalau nggak percaya kau sama Yesus, mati kau masuk neraka. Yang muncul apa? Konflik. Maka lakukan apa? Jaga identitas dan kualitas dirimu. Di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, tetap menjadi dirimu. Jangan menggunakan topeng, jangan bersandiwara. Kau di rumah jadi beban, di luar jadi berkat, itu bukan kesaksian. Di rumah berkat, di luar berkat, di tempat kerja berkat, itu baru identitas sejati. Banyak orang berhasil di luar, tapi di rumah kadang-kadang menjadi persoalan. Itu kau sedang bermain acting. Kau tidak sedang menyiarkan Kristus, tapi kau sedang membangun reputasi baik, prestise, supaya kau dianggap baik, supaya rating kehidupanmu itu dianggap baik. Menjadi saksinya Kristus, dia tetap konsisten dimanapun dia berada. Ketika ada yang melihat dan ketika tidak ada melihat pun, identitasnya tetap terjaga. Maka bicara tentang saksi, bicara tentang kemampuan untuk mensterilkan diri, untuk tetap terkonsentrasi kepada Allah, hingga dia tidak tercebur kepada setiap dosa dunia, hingga dia tidak tercebur menjadi serupa dengan dunia, tetapi dia dengan arif, dia dengan stabil menjaga identitasnya, hingga orang tahu dia siapa. Tak perlu dia tak perlu dia ribut berkata aku orang jujur, aku orang jujur. Gak perlu. Sikapmu membuat orang tahu bahwa kau itu jujur. Sikapmu membuat orang tahu bahwa kau itu tanggung jawab. Sikapmu membuat orang tahu bahwa kau itu orangnya disiplin. Gak perlu diceritakan aku disiplin, kerjaku jam 7 terus datang, gak perlu. Karena kesaksian hidup itu gampang direkam oleh orang-orang di sekitar kita. Walaupun ada resiko, walaupun ada tantangan, dunia tidak suka dengan kejujuran. Karena dunia suka dengan manipulasi. Dunia tidak suka dengan kebenaran, karena dunia sukanya dengan kompromi. Tapi dikala kita terjaga dalam Kristus, kita akan tetap tenang dengan identitas kita itu. Maka perjumpaan itu harus terpelihara setiap waktu. Keterhubungan itu harus setiap waktu. Hingga kita tetap terproteksi. Hingga kita tidak terkontaminasi dengan apapun yang dilakukan oleh dunia. Yang kerap sekali membuat kita guncang. Tapi kuasa Tuhan membuat kita tetap tenang. Murid-murid dalam segala pergumulan mereka, ketika Roh Kudus turun, mereka menjadi orang hebat. Bukan karena mereka hebat,
Tapi roh itu membuat mereka menjadi hebat. Roh itu yang membuat Petrus menjadi pemberani. Yang dulunya dayang-dayang bertanya, dia takut sampai berbohong. Tetapi ketika dia diberkati oleh Allah, ketika roh itu ada dalam dirinya, ketika dia menjadi saksinya Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, prajurit Romawi pun tidak berhasil untuk membuat dia takut. Bahkan kematian untuk disalibkan terbalik pun tidak membuatnya gentar. Kenapa? Keterhubungan dengan Allah membuat kita tetap terjaga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua adalah saksi-saksinya Tuhan. Kita dipilih bukan karena kebetulan. Kita ditetapkan menjadi imamat yang rajani, umat terpilih, umat yang disayangi Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Ada buah-buah kehidupan yang harus tampak di dalam kehidupan kita. Dikala dunia penuh dengan kecemaran, dikala dunia penuh dengan kenajisan, dikala dunia penuh dengan konflik dan amarah, anak-anak Tuhan bisa tetap menghadirkan kelemah lembutan dan damai sejahtera. Kalau orang marah kita marah, level kita sama. Orang marah kita bisa tenang, kau satu level di atasnya. Orang menggosipimu di belakang, kau tetap tenang, kau satu tingkat di atasnya. Orang malas gajinya sama denganmu dengan yang disiplin, kau satu level di atasnya. Kau tidak akan rusak dirimu dengan karakter-karakter buruk di sekitarmu. Kau tidak punya alasan temanku toksik maka aku ikut-ikutan toksik. Temanku pemalas maka ikut-ikutan aku pemalas. Temanku pemberontak maka aku ikutan pemberontak. Temanku itu suka kompromi maka aku ikutan kompromi. Ingat, kau itu imamat rajani. Bukan kau yang ditularkan, tapi kau yang menjadi garam dan terang atas orang-orang di sekitarmu. Maka kita menyadari tugas tanggung jawab kita. Kita merasakan perjumpaan dengan Allah, maka itu kita saksikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dalam pekerjaanmu, dalam setiap ruang lingkup kehidupanmu, nyatakan kemuliaan Tuhan. Menjadi penginjil gampang Bapak Ibu. Menjadi pendeta juga gampang. Menjadi sintua juga gampang. Tapi menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang paling susah. Menceritakan ayat-ayat firman Tuhan gampang, kursus 3 bulan lancar kita, gampang sekali. Tapi menghidupi firman Allah menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Ketika kita dimanapun ada wangi semerbak yang kita tularkan. Teman-teman SMP-mu cerita tentang kebaikanmu. Teman-teman SMA-mu cerita tentang kebaikanmu. Teman-teman kuliahmu cerita tentang kebaikanmu. Teman-temanmu waktu kerja dimanapun, tidak ada celah bagi mereka untuk memburukan dirimu. Itu memang orangnya hebat, itu disiplin itu. Orangnya jujur itu. Tapi kenapa dia keluar itulah. Dia memang aku salut sama itu. Bukan cerita buruk semua. Teman SMP playboy kelas kakap itu katanya. Teman SMA kurang ajar itu. Sabuknya terus itu. Teman waktu di kantor, provokator itu. Kacau kantor kami gara-gara itu. Setelah resign dia aman tentram kami katanya. Itu bukan saksi. Tapi dikala hal yang positif yang selalu hadir, maka itu kita menyatakan diri kita menjadi saksi. Menyaksikan, memberitahukan Kristus adalah Allah di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita pulang dari tempat ini kita berkomitmen. Aku mau menjadi saksinya Tuhan. Dimulai dari keluargaku. Menyayangi istriku, suamiku, anakku. Aku mau sayang mereka. Tulus. Ada orang di luar baik tapi di rumah tidak baik. Ada orang di luar dermawan sama istrinya pelit. Sama anak orang pemaafnya luar biasa. Anaknya gak bisa dimaafkan. Selalu diingat-ingat dosa anaknya. Sama istrinya dia kadang-kadang tidak bisa manis. Sama orang lain manis sekali. Sebagai saksi Kristus dimulai dari keluarga. Biarlah misi penginjilan itu dimulai dari keluarga kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita.
Tebaran pesona kemuliaan Tuhan harus kita tebarkan. Setelah dari rumah, dari Yerusalem, lalu kita keluar ke Samaria dan Yudea. Dari rumah kita, tempat kerja kita, masyarakat kita, hingga orang tahu Tuhan yang kita puji dan kita sembah adalah Tuhan yang begitu mengasihi. Biarlah di minggu ini kita semakin berkomitmen menjadi saksi dalam kehidupan kita. Marturia, mari kita ceritakan kebaikan Tuhan. Tapi ingat, sebelum kau cerita, alami dulu kebaikan Tuhan. Sebelum kau menyaksikan Tuhan dalam hidup orang lain, maka alami dulu kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan. Bagaimana Allah terlibat dalam kehidupanmu, maka itu terus diceritakan, terus disampaikan, terus diajarkan kepada banyak orang. Hingga orang tahu, oh ini rupanya gunanya kita berdoa. Dari kesaksian dia, doa yang membuat dia kuat sampai hari ini. Doa yang membuat dia tetap mampu melewati setiap kisah dalam hidupnya. Hanya Tuhan, ketika kita menceritakan, aku bisa karena Tuhan. Aku bisa menerima suamiku karena Tuhan. Kalau dilihat dari mukanya, aduh naiknya asam lambung melihat itu setiap hari. Tapi karena Tuhan, aku bisa merangkulnya. Anak-anakku, kalau bukan karena Tuhan, aduh pengen kucubiti tiap hari. Tapi karena Tuhan, aku bisa merangkul mereka. Kalau bukan karena Tuhan, aku mungkin bisa resign terus, pindah-pindah. Karena tidak ada yang pas dalam diriku. Tapi karena Tuhan, aku diajar untuk belajar berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku. Maka perjumpaan itu menghadirkan kedamaian. Dan kedamaian itu akan dialirkan atas orang-orang di sekitar kita. Gak perlu kita harus menjadi penginjil yang hebat. Tapi jadilah penginjil-penginjil yang berdampak atas orang-orang yang di sekitarmu. Jadilah menjadi kesaksian yang hidup atas orang, atas ruang dan waktu yang Tuhan izinkan kau hadirkan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Ampuni kami dalam setiap keterbatasan kami. Hingga kerap sekali kami rapuh dan tidak menjadi saksi yang benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami menerima banyak berkat Tuhan. Kami menerima pengampunan dan penebusan. Tapi kami lupa untuk menceritakannya, menyaksikannya kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan yang kami miliki. Tapi hari ini Tuhan tegaskan kembali, kami adalah saksinya Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus selalu hadir untuk memberi pertolongan. Bahkan akan menyertai kami dalam setiap proses dalam hidup kami. Maka hari ini tolong tuntun kami. Supaya kami menjadi kesaksian yang hidup. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat sikap kami di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami studi, bahkan di tempat di mana kami diperjumpakan dengan siapapun. Kemuliaan Tuhan tampak melalui sikap dan karakter yang kami pertunjukkan di dalam hidup kami. Biarlah pertolongan Tuhan yang selalu hadir dan memampukan kami melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita responi dengan bernyanyi dari pujian Tuhan ini aku. Firman
kita memberi kurban persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran 35 ayat 5. Demikian sabda Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ciptaanmu berkat dan rezeki, tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Ramadan dan Jawab, apapun yang baik sama tamu derang, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah.